trip. Oke, kita sapa Bang Nathan ya, jangan lupa ya, Sobat Fakto ya. Silahkan Medan, Medan siap, Medan standby. Bang Nathan, bisa dengar suara saya? Apa kabar semuanya, Sobat Fakto? Ya, selamat datang semuanya Sobat Fakto. Sudah langsung mendarat di salah satu bangunan paling megah dan yang paling terkenal di kota Medan. Pada tahu nggak nih bangunan apa? Ya, ini dia di belakang saya, Istana Maimun. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kesultanan Delhi. Nah, dulunya kota Medan itu dikuasai oleh sebuah kesultanan Melayu yang bernama Kesultanan Delhi. Nah, pada tahun 1800-an, ketika banyak perkebun yang memulai usaha di kota Medan, dan Sultan mendapatkan banyak kekayaan melalui perkebunan dan membangun salah satu bangunan paling ikonik di kota Medan, yaitu Istana Maimun. Nah, kita kunjungan yuk ke Istana Maimun. Nah, sore-sore begini nih, boleh dilihat di sekeliling Istana Maimun di halaman luar. Ini boleh lihat banyak sekali orang-orang Medan ya. Ini masih kondisi new normal, orang Medan bersantai. Bahkan ada yang mau enjoying horse riding juga bisa di sini. Dan yang terutama di kota Medan ini, Istana Maimun ini jadi salah satu tempat nongkrongan paling asik buat orang yang ada di Medan. Nah, sekarang kita masuk yuk, kita lihat apa aja kira-kira isi dari Istana Maimun. Nah, kebetulan sekali karena sekarang masa new normal, jadi salah satu peraturan masuk Istana Maimun adalah menggunakan masker. Jadi saya pakai tutup masker dulu. Masih kedengaran suara saya? Oke, ini kita pakai masker. Kita masuk jalan. Masih kedengaran, terima kasih Pak. Nah, ternyata di sini ada new normal COVID protokoler khusus untuk masuk ke Istana Maimun. Kita lihat di sebelah sini, ya sudah disediakan tempat mencuci tangan. Jadi kalau kita mau masuk itu harus wajib cuci tangan dulu. Kemudian ada hand sanitizer, ya. Dan setelah cuci tangan, setelah menggunakan hand sanitizer itu langsung menuju ke security, dan di security itu langsung di-scan dulu suhu tubuh. Nah, semuanya wajib cuci tangan, semua pengunjung. Setelah itu di-scan, saya juga harus di-scan dulu. Ya, kayaknya saya demam asmara ini. Oke, mari kita masuk ke dalam. Ya, ini kalau masuk ke dalam Istana Maimun, ya salah satu yang harus kita lakukan adalah melepaskan sepatu. Jadi kita tetap menghormati istana, harus wajib lepas sepatu dari zaman dulu. Ini peraturan yang sudah diberlakukan. Nah, kalau sekarang untuk pengunjung itu ada tempatnya di luar. Ya. Dan sebelum masuk, di pintu masuk kita sudah disambut oleh kakak cantik. Nah, ini tampang-tampang Putri Delhi seperti ini. Ya, pertama sekali kita harus beli tiket dulu, entrance. Di sini entrance-nya Rp10.000. Nah, setelah kita beli tiket di sini, kita boleh langsung masuk ke dalam. Dan pertama sekali, di depan pintu ini kita langsung disambut. Ada dua buah tempat untuk dulunya berfungsi sebagai tempat meletakkan sepatu, tongkat, dan juga menggantungkan topi, dan juga menggantungkan mantel. Jadi ini dari dulu sudah dibuat. Dan buat Bapak Ibu sekalian ya, kalau Anda tidak punya guide, jangan khawatir Anda tidak punya informasi, karena di sini di istana ini jika Anda datang sendirian, ada guide yang tersedia juga. Ya, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Nah, para Sobat Fakto, nah kalau seandainya kita datang
sendirian, Anda datang sendirian, ataupun bersama guide. Biasanya kita juga punya Bapak ini yang akan menjadi tour guide lokal yang akan memandu kita dan memberitahu banyak hal tentang Istana Maimun. Ya, ayo kita masuk, kita lanjut masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam, kita boleh langsung melihat betapa indahnya desain dari Istana Maimun. Ya, boleh lihat berbagai macam ornamen, kemudian juga ada lampu kristal, dan kalau boleh diarahkan ke lantai, boleh lihat ini lantai marmer, ya, langsung dari negeri Belanda. Nah, buat para sobat Pakto sekalian harus tahu bahwa Istana Maimun ini dibangun oleh seorang arsitektur Belanda, itu Van Eyck namanya, dan dia juga adalah salah satu arsitektur yang membangun kembali Candi Borobudur. Theodor Van Eyck itu namanya. Nah, boleh kita lihat di sini, ya, ke dalam. Nah, ini di depan pintu langsung kita disambut oleh satu bagan indah. Ya, ini yang menunjukkan kekerabatan dan bagaimana seorang Sultan Delhi memerintah, dan punggawa-punggawanya itu semua ada di sini. Di tempat ini boleh lihat langsung di layar. Kemudian kalau kita lanjut lagi sedikit ke ujung, nah dari kejauhan boleh kita lihat foto, ya. Ini ada sebuah foto dari Sri Paduka Sultan Maimun Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi ke-9, yang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alam ini, Istana Maimun didirikan. Nah, kira-kira kalau kita mau lihat kira-kira gimana ya kondisi dari Istana Maimun di masa lalu, ini ada fotonya sebelah sini. Ini ada foto yang diambil tahun 1925. Ya, inilah keadaan Istana Maimun di masa lalu, dan foto ini diambil pada salah satu perayaan yang ada di Istana Maimun. Nah, ini fotonya dari 1925. Jadi Istana Maimun ini sebuah istana yang ada di tengah-tengah kota Medan dan terletak secara strategis. Kalau di foto ini boleh lihat, ya sahabat Pakto boleh lihat ada jalur kereta api di depannya, dan kemudian di belakang istana itu terdapat sebuah sungai yang juga dinamai sebagaimana nama kerajaan ini, Sungai Delhi. Di belakangnya ada nama Sungai Delhi. Nah, kemudian ini sebuah festival ya yang diadakan pada masa itu. Kalau boleh lihat masih ada bendera Belanda berkibar di situ. Ya, kita lanjut ya. Setiap kali Anda, Sobat Pakto, jalan masuk ke dalam istana, ini seakan selalu bisa melihat betapa megahnya setiap ornamen-ornamen yang ada di sini. Dan saya beritahu bahwa setiap ornamen yang ada di sini itu masih asli. Jadi hampir tidak ada perubahan, mungkin ada sedikit perbaikan ketika mengalami kerusakan, tetapi hampir 90% dari seluruh ornamen di sini masih asli. Yang salah satunya sekarang kita sudah ada di ruangan aula Balairung, ya. Jadi ini bangunan terbesarnya dari Istana Maimun, dan kalau boleh lihat di langit-langit tergantung sebuah chandelier atau lampu gantung yang berasal dari Perancis. Dan hampir semua bahan bangunan untuk membangun Istana Maimun ini berasal dari Eropa. Ya, jadi boleh lihat betapa megahnya, dan desain dalam istana ini merupakan campuran berbagai macam jenis dan teknik arsitektur. Ada teknik Mongolnya, ada teknik Persianya, dan juga ada teknik Melayunya. Nah, salah satunya diwakilkan oleh warna. Jadi memang
di beberapa kesultanan Melayu di Indonesia, di Sumatera itu harus menggunakan warna kuning dan warna hijau. Kenapa warna kuning dan hijau? Kuning itu adalah harus tahu bahwa istana ini dibangun tahun, ada yang tahu nggak? Nah, mungkin kalau bisa bikin kuis ya, bahwa istana ini mulai dibangun tanggal 28 Agustus 1888, abad awal ke-19. Jadi sudah mengenal teknologi tertinggi yang ada pada zaman itu. Jadi kalau boleh diarahkan, lihat ke langit-langit, ya kalau boleh lihat ke langit-langit, bahkan ada kipas angin. Nah, salah satu kipas angin di sini, kalau mungkin yang warna putih, kanan kiri, itu yang sudah modern, tetapi kipas angin yang ada di atas, itu yang satu, yang terbuat dari tembaga, itu kipas anginnya dipasang tahun 1900-an. Jadi memang ketika istana ini dibangun sudah ada listriknya, makanya istana ini dipenuhi oleh chandelier, dan bukan hanya satu, hampir di setiap sudut ada beberapa lampu gantung yang tersedia di sini. Dan Istana Maimun ini sebenarnya ada dua lantai, dua lantai yang dipergunakan dan satu lantai itu di atas sebagai tempat penyimpanan barang. Nah, sekarang untuk masa sekarang apa yang bisa diakses, yang bisa dikunjungi di Istana Maimun adalah balerung utama dan juga ruang makan. Nanti kita jalan ke ruang makan, dan tidak semua, walaupun istana ini memiliki 50 kamar, ya, jadi tidak bisa diakses semua karena bagian sayap kanan dan kiri dari istana itu masih dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga istana. Jadi memang agak terbatas akses kita, tetapi kita ini tetap bisa menyaksikan keindahan yang paling utama dari Istana Maimun. Nah, di belakang saya ini tempat duduk raja atau singgasana, tempat duduk sultan. Dan tempat duduk sultan ini sistemnya knockdown. Jadi sebenarnya bisa tinggi, bisa rendah. Nah, ini dalam posisi sempurna, official, bentuknya tinggi, dan zaman dulu biasanya para penggawa raja itu berada di kanan kirinya, dan ada beberapa orang pengawal raja akan berdiri di sekeliling. Tetapi karena ini adalah sebuah kerajaan muslim, ketika raja melaksanakan acara keagamaan, biasanya tempat duduknya akan direndahkan. Karena apa? Buat filosofinya, ketika berhadapan dengan Tuhan, raja itu sama dengan yang lainnya. Nah, di sini di ruangan yang megah ini ada beberapa cermin ya. Kalau pengen narsis silahkan. Saya paling suka kalau guiding di sini karena kalau bisa mengkontrol gaya ataupun sedikit narsis ketika melihat cermin-cermin di sini. Dan ada di setiap dinding itu ada banyak foto, ya, ini foto-foto para bangsawan dan juga sultan-sultan ataupun sultana yang pernah berkuasa di sini. Salah satunya ini dia Sultan Delhi ke-10. Ini anaknya Sultan Delhi ke-9 yang berkuasa sampai 1945. Jadi ketika Sultan Delhi mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pada masa Sri Paduka Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah. Nah, kalau boleh kita lanjut ikut saya, kita menuju ke belakang. Nah, di masa normal, Bapak Ibu sekalian kalau berkunjung ke Istana Maimun bisa langsung bergaya dengan pakaian adat. Nah, berhubung sekarang kondisi new normal untuk mengurangi penyebaran virus, maka kegiatan ini ditiadakan untuk sementara sampai kita bisa melalui kondisi ini. Dan di sebelah sini, Bapak Ibu masih bisa melihat satu koleksi peninggalan dari Sultan Delhi. Nah, ini adalah baju official ya, pakaian resmi Sultan Delhi.
Dan ini asli dan yang pernah dipakai oleh Sultan Delhi. Jadi ini official dress-nya Sultan Delhi, dan di sebelahnya itu bisa melihat pakaian harian yang dipergunakan oleh Sultan Delhi. Tapi ini replika. Jadi kalau saya sering ditanya, Mas Bang Nathan, kira-kira ada nggak perbedaan antara baju Sultan dengan baju rakyat biasa? Sebenarnya perbedaannya itu sendiri tidak begitu mencolok, hanya bentuk penggunaan warna dan penggunaan bahan itu yang menentukan, dan kemudian juga ada beberapa hiasan yang menunjukkan kebangsawanan seseorang. Nah, di dalam Istana Maimun ini juga, Anda yang hobi jalan-jalan, hobi belanja, Anda bisa memuaskan hasrat belanja, karena di kondisi normal, banyak sekali orang yang berjualan souvenir. Nah, kalau yang mau pengen bikin foto prewedding juga silahkan, koleksinya sangat lengkap, Anda bisa prewedding di sini. Ya. Nah, ini kita berlanjut sedikit ya. Jadi Istana Maimun ini juga menyimpan beberapa koleksi milik raja ataupun milik kerajaan. Contohnya yang Anda bisa saksikan saat ini adalah beberapa senjata ya. Jadi bukan hanya di Jawa, jadi orang Melayu itu juga menggunakan keris. Jadi ini ada beberapa keris yang digunakan oleh para bangsawan Melayu pada masa itu, dan bukan hanya keris Melayu, tapi ada satu pisau unik di sini. Ini namanya pisau tumbuk lada. Boleh kalau kita kira-kira kelihatan yang di sebelah pisau yang panjang, keris yang panjang, ada pisau kecil dengan kepala dari tanduk kerbau. Nah, itu namanya pisau tumbuk lada. Dan pisau tumbuk lada ini adalah senjata khasnya suku Batak Karo. Nah, kenapa ada Batak Karo? Nah, memang Sultanan ini adalah sebuah kesultanan Melayu, tetapi orang-orang yang tinggal di dalam kesultanan ini bukan hanya suku Melayu, tetapi juga kebanyakan orang yang berasal dari etnis suku Batak Karo. Nah, ini boleh lihat ada satu untuk tempat singgasana berjalan raja. Nah, ini terakhir kali dipakai ketika penabalan Sultan terakhir. Saat ini Sultan Delhi itu Sultan Lamjiji. Nah, ini kemarin dipakai sebuah waktu penabalan dirinya sebagai seorang sultan. Nah, sultan yang sekarang itu masih sangat muda, ya, belum menikah. Kira-kira ada yang berminat boleh mendaftar. Dan sultan ini memiliki ibu dari salah satu bangsawan dari Sulawesi Selatan. Bang Nathan. Ya. Boleh saya interrupt ya, Bang ya? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk di box chat kita nih, Bang. Nah, yang pertama pertanyaannya, pakaian harian Sultan Delhi itu jenisnya apa ya? Apakah batik? Nih kayaknya yang nanya orang Jawa nih, Bang, nih orang Jogja kayaknya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, berapa luas istananya, Bang? Istana Maimun. Terus yang terakhir, kenapa ya kalau kita lihat kan hampir semua ornamen yang ada tuh warnanya kuning, hijau, dan merah ya. Dominasinya warna itu. Apakah ada filosofi khusus, Bang, dari warna itu? Boleh, Bang, silahkan diceritakan. Oke, ya. Jadi kalau di Istana Maimun, ya, kalau Istana Maimun salah satu istana terbesar dan luas tapak tanahnya itu sekitar 2.000 meter persegi, ya. Dan kalau masalah warna, satu hal, ketika ini dibangun, seorang arsitekturnya adalah arsitek Eropa, Theodor van Erp. Jadi dia mengkombinasikan banyak, dan filosofi yang diambilnya, merah itu sebuah warna yang melambangkan kemeriahan, keceriaan. Kemudian kuning itu memang warnanya Melayu. Kalau orang Melayu itu pasti warnanya kuning, emas, ya, kekayaan. Nah, kemudian hijau itu tadi sebagai perlambang keimanan, ya, daripada suku Melayu. Nah, makanya warnanya itu kebanyakan
hijau, merah, kuning. Dan yang unik kalau kita perhatikan lengkung-lengkung dari Istana Maimun ini, lengkungannya, arch-nya, bentuk lengkungan pintu ataupun penghubung itu berbeda-beda. Ada yang stylenya Maroko, ada yang stylenya sedikit barok, karena memang benar-benar ketika istana ini dibangun sedemikian mewahnya, menggunakan hampir semua teknik pembangunan yang sudah ada di Eropa ditransformasikan menjadi suatu bangunan yang membawa adat istiadat suku Melayu. Nah, kalau boleh lihat ya, saya tambahin di sini ada satu tempat duduk yang asli. Ini salah satu singgasana atau tempat duduk Raja Sultan dan Sultana untuk acara formal. Jadi memang istana ini berfungsi sebagai istana formal, karena dulunya Sultan Delhi tidak tinggal di sini, tetapi dia punya satu yang kami dulu bilang Istana Puri, itu tempat tinggalnya Sultan Delhi. Tapi sayang sekali hari ini tidak bisa kita lihat lagi, karena apa? Karena pada tahun 1947 pada masa revolusi sosial bangunan ini dibakar. Yang tinggal itu sekarang tinggal Istana Maimun. Nah, di sini kursinya ini juga langsung import dari Eropa. Hampir semua bahan yang ada di Istana Maimun ini import dari Eropa, dan biaya pembangunan Istana Maimun ini mencapai lebih dari 1 million gulden atau 1 juta gulden. Nah, ada beberapa foto yang cukup menarik di sini, dan ini merupakan salah satu bukti kejayaan Sultan Delhi pada masa itu. Ini ada foto yang menurut beberapa penelitian, ini fotonya sebenarnya bukan harta yang disimpan, tetapi ini hadiah yang diterima pada saat ulang tahun Sultan oleh kolega-koleganya. Jadi Sultan Delhi di sini dia menjadi kaya karena dia pemilik, dia menyewakan tanah yang di daerahnya untuk dijadikan perkebunan, dan setiap perkebunan itu selalu memberikan mengutip pajak dari perkebunan yang ada. Dan ini ada beberapa acara-acara foto, acara-acara kesultanan yang pernah dibuat, dan terutama ini yang paling penting, ada satu foto bagaimana seorang sultan duduk bersama-sama, dan ini menurut berapa sumber ini acara Maulid Nabi. Makanya rajanya duduk sama rata dengan masyarakat sekitar, dan ini dia sesuatu yang unik. Saya paling suka foto yang ini, sedikit tersembunyi sekarang, sebenarnya nggak boleh disentuh, tapi maaf, saya harus menunjukkan buat sahabat Pakto. Ya, ini adalah beberapa, kalau di Jawa mungkin bisa disebut adipati. Ya, ini sembuya, itu bahasa Karo, raja-raja uruk atau raja-raja bawahan yang ada di Kesultanan Delhi. Dan ini mereka semua tidak menggunakan pakaian adat Melayu, tetapi mereka menggunakan pakaian adat Karo. Bisa dilihat dari ikat kepalanya, dan kemudian selendang yang dipergunakan, dan seandainya foto ini diwarnai, itu sebenarnya berwarna merah, dan mereka semua membawa pedang. Ini adalah Raja Uruk dari suku-suku Karo. Nah, dalam Kesultanan Delhi, seorang sultan bisa diangkat dan diakui sebagai seorang sultan di Delhi ketika dia memiliki persetujuan dari beberapa Raja Uruk. Jadi ada bawahan adipati-adipati yang mereka tuh berfungsi sebagai pelindung raja. Nah, ini kita lanjut ya ke ruangannya. Di sini kita masuk salah satu ruangan kedua terbesar dari Istana Maimun. Bang Nathan, aku interrupt sebentar ya Bang, ya, izin. Boleh, ya. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk di box chat ya. Apakah Istana Maimun pernah renovasi gitu loh Bang? Ya, dari dulu sampai sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keturunan dari Sultan Delhi masih ada sampai sekarang? Silakan Bang, dijawab. Oke, ya. Jadi
Makasih Mbak. Jadi Sultan yang berkuasa yang memegang tampuk kerajaan Sultan Delhi itu masih ada, itu Tuanku Lam Cici yang tadi saya tunjukin kursi pada saat penobatannya. Jadi kesultannya masih ada walaupun tidak memiliki kekuasaan politik lagi, tetapi sebagai dalam kekuasaan adat masih sangat berperan penting sekali. Nah, sekarang saya ini lagi duduk di bangku singgasana, ya. Kalau yang ini sebenarnya replika dari yang saya tunjukin tadi, tapi ini sekarang replikanya bisa didudukin. Yang mau foto-foto, ya, foto-foto nyantai. Ya, ini kalau biasanya sering dibuat orang untuk foto nyantai ataupun foto prawedding kayak sekarang saya dengan Saron Sultana. Ya, ini biasanya dibuat seperti ini. Dan ada beberapa hal di dalam Istana Maimun ini yang sudah dibuat replikanya karena aslinya sudah rusak. Sedangkan istana ini sendiri bisa dikatakan hampir tidak ada renovasi besar yang pernah terjadi. Jadi seperti yang saya bilang di awal, hampir 90% segala sesuatu yang ada di Istana Maimun ini masih asli. Bahkan termasuk juga lampu dan listrik ya, seperti ada yang nanya tadi, listriknya itu apakah memang dulu sudah punya listrik? Ya, ketika bangunan ini dibangun, sudah ada listriknya. Karena para sahabat Patus sekalian harus tahu bahwa kota Medan sedikit unik karena pembangunan kota Medan itu sedikit berbeda dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau mungkin kota yang lain itu berawal dari desa, kemudian dari dusun, kemudian berkembang jadi desa, kemudian berkembang jadi kota kecil, kemudian jadi kota besar. Nah, Medan ketika dia diadakan adalah sebuah area yang langsung dibangun sebagai sebuah kota. Jadi infrastruktur pendukung seperti listrik, air, kemudian transportasi utama, kantor pos, dan rel kereta api itu adalah bangunan-bangunan pertama yang sudah dibangun. Nah, termasuklah Istana Maimun sebagai official ya atau istana resmi dari pemilik daerah ini yaitu Sultan Delhi. Ya, di bangunan ruang makan ini ya ini sering diadakan pesta ataupun jamuan makan buat para petinggi-petinggi perkebunan, pemilik perkebunan, bahkan petinggi-petinggi militer Eropa dan Belanda pada masa itu. Dan ada beberapa perabotan, ya ini yang masih berasal dari abad ke-18 dan 19, dan salah satu yang saya paling suka di tempat ini adalah meja ini. Jadi ini dining table-nya masih asli, original sebagaimana yang ada, dan sesuatu yang hebat dari meja ini bahwa ini adalah meja knockdown. Nah, kalau boleh lihat detailnya ya di atas sini detailnya ini ada beberapa bagian yang bisa digerakkan, bisa disambung, bisa dilebarkan, bisa diperkecil. Jadi ketika dia ingin jadi banquet table, dia bisa dibuat panjang, disambung. Ketika dia untuk untuk standing party itu bisa dilepas, diletakkan di beberapa sudut. Tetapi sayang sekali ya, sahabat Pato, saya harus mengakui bahwa kondisi meja ini sudah tidak begitu baik lagi karena untuk merekonstruksi ataupun memperbaiki meja ini cukup mahal dan ada sangat rumit untuk mereplika meja ini lagi. Nah, kalau boleh lihat di ruang makan ini dikelilingi oleh jendela-jendela yang lebar-lebar ya, karena memang Medan memang cuacanya tidak terlalu panas, tapi ketika musim panas cukup panas, makanya hampir semua rumah-rumah kolonial ataupun rumah zaman dulu di Medan itu suka menggunakan jendela yang besar-besar supaya aliran angin bisa masuk. Nah, tadi ada nanya soal masalah Putri Hijau, nanti kita cerita karena di Istana Maimun ini ada satu tempat juga yang menjadi bukti keberadaan dari Putri Hijau. Nah, ini yang sahabat Pato lihat ya,
gambarnya, ini gambar belakang daripada Istana Maimun. Di belakang ada kompleks perumahan yang masih didiami oleh beberapa kerabat dan bangsawan Delhi. Yang kalau dulunya bagian belakang ini itu adalah istal kuda, ya, kandang kuda. Dan yang paling belakang sekali, tepat benar-benar di tempat ini, itu gudang peluru. Karena memang sebagai tempat raja yang berdaulat, Sultan Delhi juga punya kekuatan militer. Nah, salah satu Halo, halo. Kok hilang? Halo Bang Nathan. Bang Nathan. Halo. Bang Nathan monitor. Oke, Sobat Pakto, mohon maaf. Sepertinya ada gangguan sinyal ya, mohon bisa bersabar untuk menunggu. Kita akan coba kontak Medan, karena memang ini kita live ya, live langsung dari TKP-nya, langsung dari Medan, langsung dari Istana Maimun. Ya, ini sepertinya ada sedikit gangguan sinyal. Kita lagi coba kontak, mohon ditunggu sebentar. Bang Nathan masih monitor dengan saya? Bang Nathan? Halo, Bang Nathan? Bang Nathan masih monitor? Bang Nathan? Oke, Sobat Pakto. Mohon ditunggu sebentar. Kita masih kontak dengan Medan ya. Karena memang seperti tadi di Bandung juga cuacanya agak mulai mendung ya. Oke, ya, Bang Nathan bisa monitor? ya bisa. Oke, saya lihat Sudah ada lagi kameranya ya. masih terbalik nih. Kameranya masih Oh, kamera terbalik ya. terbalik ya. Oke. Ya. Oh, kameranya terbalik nih. Mohon ya, Sobat Pakto. Saya sedikit merinding sebenarnya jadi. Ya, apa-apa, jadi Bang. Kita masih tetap ini kok. Tetap setia ya. Ya, jadi kita tetap setia sampai selesai. Kameranya, sorry Bang, boleh ya. sebentar ya. Kameranya boleh tolong dipastikan lagi. Nah, oke. Oke. Good. Sudah bagus. Ya, Silakan, Bang. saya jadi sedikit merinding ini soalnya memang ruangan ini ya kalau buat beberapa orang yang sedikit sensitif boleh merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi memang sama seperti bangunan yang lain, di setiap dinding-dinding bangunan dari Istana Maimun ini punya banyak koleksi gambar. Nah, salah satunya ada yang di sudut ini, dulunya ada sedikit di depan, cuman dipindahkan. Ini adalah seorang putri ya, yang istri salah satu sultan yang ada di sini, dan ini juga salah satu foto yang apa ya, buat sebagian orang itu punya aura tersendiri. Jadi memang, tapi ini fotonya sengaja diletakkan di pinggir karena menurut kesaksian beberapa orang ada mengalami beberapa fenomena yang sedikit ganjil ketika itu. Dan di sini juga boleh lihat ada beberapa foto. Nah, ini fotonya memang bukan di Istana Maimun, tapi ini foto para petinggi dan bangsawan Melayu. Ya, ini fotonya diambil di Polonia. Nah, Polonia itu bandara yang ada di Kota Medan. Nah, ini boleh lihat fotonya itu tahun 1935. Nah, bangsawan Melayu dulunya punya uniform harian itu seperti ini, tetap juga pakai suit ya, pakaian Eropa, tapi yang tidak lupa adalah pecinya itu loh. Peci itu khas Melayu. Nah, ini dia foto Sultan ya dengan pakai
lengkap kebesaran. Nah, kalau kita boleh lihat ke sebelahnya, ya ini ada foto Tuan Perdana Menteri Kerajaan Sultan Delhi. Nah, ini dia. Jadi memang Kerajaan Sultan Delhi ini lengkap ya, lengkap sistem kepemimpinannya. Jadi punya sultan, punya perdana menteri dan berbagai macam menteri. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan ya di sobat Pakto, ada nanya kira-kira kalau mau bikin acara di dalam istana boleh nggak? Nah, sebenarnya boleh, tetapi terbatas hanya untuk beberapa acara official itu bisa dilaksanakan. Nah, salah satunya Pakto pernah mengadakan acara makan malam di ruangan ini. Ya, jadi di ruangan ini ada spesial untuk VIP dan kemudian di depan itu acara untuk tamu-tamu lainnya. Nah, ini kita boleh lanjut lagi. Nah, tadi saya ada cerita, ada yang nanya tadi, sultannya masih ada? Masih. Ini foto sultannya. Iya, sudah lihat? Nah, ini foto sultannya ketika masih unyu-unyu. Nah, di sebelah kanannya itu foto kakeknya. Sultan Delhi ke-12, Sri Paduka Sultan Asmi Perkasa Alam. Ini kakeknya. Iya, itu dengan sultana dan kemudian sultan yang sekarang, dan sebelah kiri ini ya, ini ayahnya. Nah, Sultan Tito Osman. Nah, Sultan Tito Osmannya seorang mayor penerbang di Angkatan Udara Republik Indonesia yang sayang sekali wafat ketika menjalankan tugas. Nah, boleh lihat ke sini, ini lengkap namanya Sultan Delhi Tuanku Ottoman Mahmud Perkasa Alam. Lengkap namanya, ini dia Tuanku Tito. Dan di sini ada beberapa koleksi, ya ada koleksi-koleksi foto-foto Sultan dengan petinggi-petinggi Republik Indonesia dan petinggi, salah satunya ada di sini, boleh lihat foto Sultan dengan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Dan kemudian foto dengan Soekarno, dan foto dengan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Nah, di sini jangan takut ketika mengunjungi Istana Maimun, kayak saya bilang, silahkan yang mau belanja oleh-oleh, yang mau souvenir, ada salah satunya yang terkenal itu dia, pecinya. Ya, pecinya dari Istana Maimun, atau peci Melayu Delhi. Jadi kalau Anda berkunjung ke Kampar, ke Siak, atau ke Pekanbaru, atau dimanapun, itu berbeda ciri khasnya, walaupun mirip tapi itu berbeda. Nah, di sini ada dompet ya, macam-macam souvenir aslinya. Dan nah, ini kalau ibu-ibu yang mau ada langsung dompet Istana Maimun dari Medan Indonesianya, yang mau beli kain sarung songketnya juga ya, itu boleh, silahkan. Kalau yang hobi hobi beli souvenir, nih langsung ditunjukkan oleh mak kita di sini. Nah, ini tipikalnya Delhi, ya. Jadi kita memang di Indonesia ada batik, ada macam-macam. Batik itu juga macam-macam, ada batik Delhi juga ada. Nah, yang pasti seperti inilah pakaian adatnya, ya. Kalau Bapak Ibu mengunjungi di sini, jadi serasa kayak di Volendam, bisa pakai baju adatnya nelayan Belanda, tapi di sini bisa pakai baju adatnya bangsawan Melayu. Nah, kita jalan. Bang Nathan, ya. Tadi ada yang tanya tuh harga pecinya berapa ya, Bang? Oh, harga pecinya dimulai dari Rp75.000. Ya, ada lagi pertanyaan. Ini kita jalan menuju luar, kita ada di teras. Nah, ini salah satu tempat paling favorit buat saya.
ya di terasnya Istana Maimun. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tempat yang paling cozy dan nyantai. Ya, beruntung hari ini ya, Sobat Pakto, Medan sedikit mendung ya. Walaupun mendung tidak membatasi keceriaan kita dan Sobat Pakto sekalian untuk menikmati wisata virtual hari ini. Dan dari sini Anda bisa memandang ke sekeliling. Kalau jalan-jalan ke Istana Maimun, foto-fotoan, dan ingat bahwa Istana Maimun ini sangat Instagramable. Jadi yang mau selfie-selfie, yang hobi selfie-selfie, doyan silahkan di sini tempatnya sangat mengakomodir ya, mengakomodir hasrat Anda yang suka selfie. Nah, di kejauhan di belakang saya bisa lihat satu bangunan ya, ini namanya Gerieten. Ini jadi satu pertanyaan kadang-kadang setiap kali ini loh. Kalau saya guiding, pada nanya, Mas, bangunannya atau Bang atau Om, ini bangunannya kok beda ya? Ternyata memang bangunan ini beda, arsitekturnya beda. Ini adalah Gerieten. Nah, Gerieten ini adalah bangunan khas suku Karo. Nah, pastinya Gerieten ini dipergunakan sebagai tempat menaruh tulang belulang nenek moyangnya suku Karo. Tetapi Gerieten ini di kerajaan Delhi itu menjadikan suatu perlambang pengakuan kedaulatan dan kekuasaan Sultan Delhi atas orang-orang Karo yang tinggal di daerah Delhi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira yang tahu kira-kira apa sih isinya dari Gerieten ini yang sekarang ada di Istana Maimun? Mbak, gimana Mbak? Jakarta, ada yang tahu nggak nih, sahabat Pakto, kira-kira isinya apa? Nah, saya nggak ada ide, Bang, nggak tahu. Pernah ke sana, tapi nggak lihat itu apa dalamnya. Belum sempat diajak masuk, Mbak? Sih. Hah? Belum sempat diajak masuk? Belum. Oke, nah di dalam itu isinya, itu tadi kembali tentang legenda Putri Hijau. Nah, kalau mau cerita legenda ini secara lengkap, ya butuh waktu yang cukup panjang. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harus datang kemari, Sobat Pakto harus datang ke Medan biar saya ceritain secara lengkap siapa itu Putri Hijau. Jadi Putri Hijau adalah seorang perempuan yang sangat cantik yang berasal dari kerajaan Delhi yang ingin dinikahi oleh Raja Aceh tapi dia menolak dan terjadilah perang. Nah, ketika perang itu terjadi, salah satu abangda Sultan Delhi itu abangda dari Putri Hijau merubah dirinya menjadi sebuah meriam. Nah, pada saat pertempuran, meriam yang menembakkan terus-menerus tanpa henti sampai memerah panas, Putri Hijau merasa begitu sedihnya dan dia menyiramkan air ke atas meriam tersebut. Apa yang terjadi? Meriam itu meledak. Nah, salah satu pecahan dari ledakan tersebut itu ada di sini. Nah, yang di sini ini bagian pangkal dari meriam. Jadi bagian belakang dari meriam itu ada di sini. Satu pecahan lagi itu adanya 63 km dari sini. Itu di daerah Tanah Karo. Dan lainnya satu lagi di arah Simalungun. Jadi meriam ini meledak ke 3 arah. Saking derasnya ledakan, pecahan meriam ini sampai terbang kemana-mana. Nah, pada akhir cerita apakah Putri Hijau berhasil dinikahi oleh Raja Aceh? Tidak. Kenapa? Putri Hijau melarikan diri menuju Selat Malaka dan salah satu dari saudara laki-lakinya yang lain merubah dirinya menjadi naga dan menenggelamkan kapalnya Putri Hijau. Jadi sampai hari ini legenda itu masih terus diceritakan. Cuman banyak orang bertanya, aslinya Putri Hijau ini orang Delhi atau orang Karo? Nah, ini cerita legenda berasal dari nenek moyangnya Kesultanan Delhi, yaitu Kerajaan Arau atau Kerajaan Arau. Ya, jadi pendiri dari Kesultanan Delhi ini dikenal sebagai Tuanku Bocah Pahlawan. Tuanku Bocah Pahlawan adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aceh yang dia berhasil menaklukkan kerajaan Haru, tapi kemudian karena dia mendengar
berita yang buruk dari Aceh, maka dia memutuskan untuk kembali kemari dan mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Delhi. Ya, buat para sahabat Pato sekalian, kalau di kalau di Istana Maimun ini jangan takut habis jalan-jalan, capek, lelah, segala macam. Itu tenang aja, di sekitaran ini banyak tempat penjual minuman dan makanan. Jadi silakan kalau kira-kira, ya. Bang, Ya, takut Mbak. saya lupa nih Bang. Ada pertanyaan yang masuk ke box chat kita nih, ya. Dari Mbak Arina itu menanyakan kalau di Jogja kan Sultan jadi gubernur, ya. Kalau di Medan itu bagaimana Bang? Apakah Sultan ikut aktif di pemerintahan juga? Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Agung Rai dari Bali. Ya, ini menanyakan kalau kita lihat kan Sultan yang sekarang tuh cakep ya Bang ya, ganteng banget ya. Kemudian apakah Sultan dan keluarga kesultanan itu masih tinggal di istana ini atau sudah tinggal di luar dari area istana? Silakan Bang, dijawab Bang. Ya, jadi menjawab pertanyaan yang tentang Sultan Delhi, kalau di Jogja Sultan itu gubernur. Kalau seperti yang saya bilang bahwa Sultan Delhi tidak memiliki kekuasaan politik lagi, hanya memiliki kehormatan peradatan. Nah, jadi Sultan Delhi ini merupakan lambang kebudayaan suku Melayu Delhi di Medan dan dihargai sebagai seorang pemimpin adat. Dan dalam pelaksanaan sehari-hariannya kesultanan itu masih dipegang oleh wakil raja, itu disebut Raja Muda, yang berperan sangat aktif di dunia sosial dan budaya Melayu yang ada di Delhi. Nah, kemudian kalau Sultan yang muda tadi memang setelah sekian lama, setelah ayahnya meninggal, dia tinggal dengan ibunya dan itu sekarang di Makassar sampai hari ini. Jadi dia hanya kembali kemari ketika ada acara penting ataupun ada acara seremonial di Istana Maimun ini, dia akan datang kemari. Ya, ada lagi kira-kira ya para sahabat Pakto yang mau dipertanyakan dengan Istana Maimun ini, tapi yang jelas boleh lihat pada saat ini saya dalam posisi PW atau posisi Wena. Kenapa? Ini salah satu kesukaan saya ketika ada di Istana Maimun, yaitu duduk santai di beranda Istana Maimun. Karena daerah yang sangat lapang, luas, angin cukup berhembus kencang, terutama sore-sore begini, tempat yang paling santai, tempat yang paling tepat untuk bersantai di Kota Medan itu adanya di sini. Dan Istana Maimun buka mulai dari pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore. Jadi sebentar lagi akan tutup ya. Jadi 1 jam lagi dari sekarang akan tutup, dan tetapi bagian luar dan halaman itu bisa diakses sampai malam hari, karena justru kadang-kadang buat saya melihat Istana Maimun pada malam hari itu lebih indah daripada di siang hari. Karena apa? Karena sekarang Istana Maimun sudah diperindah oleh beberapa tata lampu ya, ada beberapa lightning system yang dipergunakan di Istana Maimun sehingga membuat Istana Maimun kelihatan lebih indah dari biasanya. Gimana Mbak perjalanan kita hari ini? Kira-kira Sobat Pakto kapan mau jalan-jalan ke Medan ini kayaknya nih? Wah, menyenangkan banget ya Bang ya. Buat saya pribadi terus terang jadi tahu banyak informasinya, nggak cuma melihat keindahannya gitu ya, keindahan istananya, terus tempat-tempat yang instagramable, tapi juga kita tadi benar-benar dikasih tahu, diceritakan secara detail ya sama Bang Nathan. Kita telusuri sejarahnya gitu ya Bang ya. Benar. Itu benar-benar jadi menambah wawasan. Saya yakin Sobat Pakto semua masih antusias ya, sangat happy kita bisa tahu semuanya in detail tentang Istana Maimun. Ya. Thank you Karena Bang Mbak, Nathan. Karena selama ini yang kita tahu bahwa seringkali kalau ada review, kadang kalau kita lihat Google Maps beberapa informasi lain dikatakan bahwa ya Istana Maimun datang begitu aja, nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya saya mau bilang buat sahabat Pakto sekalian, ketika Anda datang kemari mendengarkan apa yang menjadi
cerita tersembunyi ya dari Istana Maimun ini membawa sebuah ambience tersendiri. Ketika Anda selesai dari sini, Anda akan membawa sebuah kenangan akan kemegahan dan kebesaran bangsa ini. Ini harus kita bangga sebagai orang Indonesia bahwa ternyata kita adalah sebuah bangsa yang kaya. Kita adalah sebuah bangsa yang memiliki budaya yang luar biasa besarnya. Dan satu lagi buat sahabat Pakto semuanya, saya Jack Nathan Limbang sebagai seorang yang lahir dan besar di Medan, saya bangga dengan tempat saya. Saya bangga dengan istana saya, dan saya bangga dengan kota saya. Ya, gimana? Masih ada pertanyaan, Mbak? Sudah cukup, Bang. Rasanya semua sudah terjawab ya. Sudah menjawab penasaran kita ya tentang apa itu Istana Maimun, gimana sejarahnya, tempat-tempat apa aja yang menarik, kemudian apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Tadi juga Bang Nathan udah bilang nih, kita bisa coba loh sebenarnya baju tradisionalnya ya Bang ya. Bisa foto-foto di sini nih. Ini tempat yang instagramable juga nih. Sobat Pakto kalau mau coba pakai baju adatnya, di situ ada tempat sewanya, bisa foto di sini. Gitu ya Bang ya? Iya benar. Ya, jadi gimana nih? Udah puas atau masih mau dipuaskan? Kayaknya saya sih merekomendasikan semua Sobat Pakto untuk datang ke Medan ya, lihat langsung gitu ya. Lihat langsung gimana cantiknya Istana Maimun, gimana indahnya pemandangan sekitarnya gitu ya. Jangan lupa ya Sobat Pakto, kalau mau datang ke Medan, silahkan kontak kantor cabang Pakto yang ada di dekat Anda. Di dekat yang penting Anda itu jalannya bersama Pakto. Betul, iya setuju Bang. Ya, kita highlight di situ ya Bang Nathan ya. Yang penting jalan dengan Pakto, karena bukan apa-apa kalau Anda mungkin jalan dengan yang lain tidak akan ketemu saya. Bang, sorry, boleh dijawab satu lagi nih pertanyaan ya? Boleh, silakan. Kalau sewa baju adat itu berapa ya Bang ya? Ya, jadi terus kita kayaknya bisa makan rujak di depan Istana Maimun ya? Kayaknya masih ada nggak sih yang jualan manisan jambu Bang di depan Istana Maimun? Waduh, ini kayaknya pertanyaannya saya tahu nih siapa yang mesen nih manisan jambu. Ya, silakan, jadi Bang. Kalau di Istana Maimun ini masih sekali. Jadi kalau Anda bisa sampai di tempat ini, menikmati tempat ini, jangan khawatir. Seperti saya bilang tadi, masih ada tukang jual manisan jambu, air kelapa, dan satu lagi yang terbaru, yang paling in buat Anda pencinta kopi, itu mau ngerasain langsung kopi the premium, kualitas tinggi yang ada di Sumatera, yaitu kopi Simalungun. Silahkan aja, itu ada kopi Sao di kantinnya Istana Maimun. Nah, ini sekarang lagi saya jalan keluar, dan buat saya ambience atau suasana sore hari di Istana Maimun merupakan satu momen yang luar biasa untuk dinikmati. Jadi buat Sobat Pakto dimanapun yang mau jalan-jalan ke Medan, pastikan kayak saya bilang jalan dengan Pakto, karena kita akan memberikan ini sebuah memori terindah sebuah perjalanan Anda. Nah, karena boleh lihat di sekeliling saat ini ya, suasana Istana Maimun yang begitu hidup dan friendly ya, apalagi setelah pembatasan sosial yang kita laksanakan di masa COVID ini, pemandangannya cukup menghibur. Ya, nah hari ini kebetulan karena udah sore, jambunya kayaknya sudah nggak di sini, tapi masih setiap hari itu manisan jambu masih ada di sini. Gimana Mbak? Masih pengen makan manisan jambu di sini? Aduh, saya kangen banget sama manisan jambunya deh. Beda sama yang di Jakarta. Ini bahkan ya, Bang, ini di box chat kita nih, kalau saya baca ya, komennya itu, aduh kita ikut virtual tournya aja udah asik gitu loh. Gimana kalau datang langsung ya, pasti lebih seru, lebih menyenangkan gitu kan. Terus ada Pak Adrian nih, Pak Ardian bilang, jadi kayaknya pengen balik kampung gitu ya. Kayaknya orang Medan nih Pak Ardian nih Bang. Oh ya pastinya, kalau orang Medan tuh kemanapun Anda pergi, biarpun kan kalau mungkin di Jakarta ya Mbak ya, atau di Bandung, ketika kita ngomong Medan, kita pasti mikirnya, oh Medan tuh Batak, keras gitu. Nah, tanpa kita
lu ingat bahwa saya sendiri sebagai orang Medan, yang teringat di saya ini Tanah Deli. Ini ada Masjid Tanah Maimun yang untuk dikenang. Jadi memang ya inilah kemegahan yang kami punya. Karena jujur saya harus bilang bahwa di kerajaan Melayu yang ada di Sumatera, Istana Maimun inilah ada salah satu istana terakhir yang masih terpelihara dan terjaga dengan baik. Jadi dengan kita sering mengunjungi tempat ini, dengan sering kita berkontribusi untuk tempat ini, maka tempat ini akan selalu dijaga dan dilestarikan. Jadi buat Sobat Patuh sekalian, ketika Anda berwisata juga ke Istana Maimun, Anda bukan hanya sekedar datang untuk melihat atau merasakan, tapi Anda juga sedang berkontribusi untuk kelestarian sebuah warisan sejarah dan budaya dari Indonesia yang begitu kaya. Ya, gimana peserta yang lain, sahabat Pakto, apakah cukup menikmati? Saya kayaknya mau gabung dengan manajer Pakto Medan, Bapak Meto. Oke, Kayaknya Pak Meto menikmati. lagi minum kopi sendiri. Behind the scene ya, ada Pak Meto Iya. ya. Oke. Ada Pak Meto, ini branch manager Medan, masih muda. Oke. Ya, ini kalau ya di sini biasanya kita suka nyantai ya, ada air kelapa, ada kopi, dan gue lihat di latar ini tulisan Selamat Hari Jadi Kota Medan yang diucapkan oleh Sri Paduka Tuanku Mahmud Arya Lam Cici Perkasa Alam ya Sultan Delhi ke-14. Ya, jadi gimana sahabat Patuh sekalian, kira-kira sudah cukup perjalanan kita hari ini? Yes, Bang. Sangat menyenangkan. Saya benar-benar antusias ya. Terima kasih buat semua informasinya, Bang Nathan. Kita sudah diajak benar-benar ini bukan hanya virtual tour ya. Jadi kita seolah merasakan ambience-nya secara langsung gitu. Penjelasan yang disampaikan juga benar-benar kayak storytelling ya, Bang ya. Jadi kayaknya nggak pengen beranjak, tetap kita masih ingin dengar di sini. Ini masih banyak peserta yang stay tune, Bang, for your info. Jadi terima kasih semuanya untuk Bang Nathan, untuk tim dari Pakto Medan, Pak Meto, terima kasih banyak ya. Oke, boleh closing, Bang Nathan, mungkin karena kita keterbatasan waktu, Bang. Silakan. Sekali. Ya, kalau begitu terima kasih banyak buat sahabat Pakto sekalian, buat Pakto Brands dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kami di sini Pakto Medan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara virtual tour live Pakto hari ini, dan kami seluruhnya ada staff dan juga Pak Meto, saya sendiri, tim dari Medan mengucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan kita tidak pernah luput dari kesalahan. Kira-kira ada penyampaian yang kurang baik dan berkenan, mohon maafkan kami, dan kami tunggu kedatangannya. Selamat sore, terima kasih. Ahoy! Oke, terima kasih. Ahoy! Terima kasih semuanya buat tim Medan. Terima kasih banyak ya buat Sobat Pakto semua. Saya rasa semuanya happy ya. Dan kita benar-benar menikmati sekali perjalanan tur kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman Pakto, ini kan sekarang kita virtual tour ya, tapi benar-benar serasa kita ikut tur beneran gitu kan. Nah, apalagi kalau kita pergi tur langsung nih ke Gedung Sate, ke Bandung, ke Istana Maimun gitu ya. Kita bisa benar-benar menikmatinya secara langsung. Jangan lupa saya ingetin lagi buat semua Sobat Pakto, kontak Pakto ya. Pakto di dekat kota Anda semua. Kita punya cabang ada di Bali, ada di Jakarta, udah pasti ada. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, silahkan telepon, kita bisa arrange perjalanan untuk Sobat Pakto. Jangan lupa ya untuk follow IG-nya Pakto. Kita ada banyak sekali pilihan tour yang Bapak Ibu bisa lihat dan bisa menjadikan rekomendasi dan pilihan kalau nanti akan pergi tour bersama keluarga mungkin ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nah, gimana turnya? Saya sih merasa
happy. Mudah-mudahan hal yang sama juga dirasakan oleh semua Sobat Pakto yang ikut dalam virtual tour hari ini. Kita coba telusuri sejarahnya semuanya. Baik Sobat Pakto, setelah perjalanan tour kita lakukan di 2 destinasi, ya artinya tour kita hari ini sudah selesai. Tapi bukan berarti nih pertemuan kita berakhir sampai di sini loh, gitu loh. Karena kita masih punya episode-episode lain yang bisa kami tawarkan untuk Sobat Pakto semua. Nah, next-nya kita ada virtual tour ke Surabaya dan Jakarta. Konsepnya sama, ya. Konsepnya adalah live, ya langsung, siaran langsung dari TKP. Jadi kita nggak pakai slide presentasi, Bapak Ibu, Sobat Pakto semua. Jadi benar-benar kita bisa menikmati ambience-nya, kita bisa rasakan tour-nya seolah-olah real, nyata ya. Jadi live, next-nya kita ada nanti di Surabaya, kita akan ke Balai Kota Surabaya, kemudian kita akan juga telusuri rumah dinas Wali Kota Surabaya, dan kita juga akan mengunjungi es krim Zangrandi. Ya, Bapak Ibu tahu ya, itu es krim yang sangat terkenal di Surabaya dari zaman dulu, zaman Belanda, sampai dengan sekarang masih eksis. Rasanya masih otentik, rasanya masih original, ya. Yuk kita telusuri nanti untuk virtual trip berikutnya. Selain Surabaya, kita juga ada Jakarta. Kita akan ke Setu Babakan. Ada yang udah pernah dengar Setu Babakan? Udah pernah ke sana, ya? Saya yakin mungkin ada beberapa yang sudah dengar. Tapi mungkin banyak juga yang belum pernah ke Setu Babakan. Yuk sama-sama Sobat Pakto, nanti kita akan pergi ke Setu Babakan, ya. Lokasinya itu di selatan Jakarta, tepatnya di Jagakarsa. Di sana kita bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang kebudayaan Betawi. Selain menawarkan keindahan alam, ada wisata budaya, ada wisata airnya juga, kita juga bisa mengeksplor ragam budaya Betawi. Adat istiadatnya, kemudian ada bangunan rumahnya tuh seperti apa sih bangunan rumah Betawi asli, kemudian dialek bahasa, ada seni tari, seni musik, seni drama, sampai kulinernya yang lezat. Nah, salah satunya apa nih? Kerak telur ya, ada laksa. Nah, kita explore lagi. Jangan lupa dicatat jadwalnya. Oke. Virtual tour kita episode berikutnya tetap kita akan adakan di hari Sabtu next week, berarti tanggal 4 di jamnya tetap sama, jam 15.00 ya. Jadi buat Pakto, jangan lupa follow IG-nya Pakto, kita akan kirim undangannya. Silahkan join dan jangan lupa register ya. Oke Sobat Pakto, masih tetap bersama kami, masih tetap bersama saya ini. Ya, saya boleh dengar suaranya. Oke. Masih stay tune ya Sobat Pakto semua ya. Oke Sobat Pakto, setelah tur kita tadi udah kita jalani ya di 2 tempat kita kan ya. Itu artinya tur kita sudah selesai untuk hari ini, tapi kita berharap bisa berjumpa lagi dengan Sobat Pakto semua di episode-episode virtual tour kita berikutnya. Oke, sebagai kata penutup, saya atas nama pribadi dan mewakili juga Pakto Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena semua Sobat Pakto hari ini sudah join di virtual tour kita. Kami berharap Anda semua, Sobat Pakto semua bisa menikmatinya dan masih penasaran dengan episode kita berikutnya. Dan tidak lupa juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan ya, terutama saya yang atas kekurangannya karena virtual tour
benar-benar bergantung pada koneksi. Tapi grup, akhir kata saya izin pamit ya, sampai ketemu lagi di virtual tour kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam ya. Stay safe, Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Pak. Terima kasih Bu sudah join. Terima kasih Bu Ina Veronica. Aduh, sorry. Tadi ngetik-ngetik, soalnya kakak saya tuh yang bawa tuh. Nggak apa-apa, Bu. Saya jadi tahu infonya banyak loh. Benar-benar luar biasa. Saya baru tahu. Thank you, Bu. Ilmunya. Thank you. Oke.